Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan Injil Yohanes hari ini mengenai ahli Taurat dan orang Farisi mencobai Yesus dengan menuduh seorang perempuan yang tertangkap basah sedang berzina. Mereka mengatakan hal itu dengan tujuan untuk Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Dalam hukum Taurat memerintahkan melempari batu kepada perempuan-perempuan yang berbuat demikian. Apakah pendapat Anda tentang hal itu? Sebelum kita menyaksikan bagaimana Yesus menjawab dan mempermalukan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka sebaiknya kita baca dulu bacaan pertama dari kitab Daniel. Bapak Ibu terkasih, mari kita baca. Daniel pasal 13 ayat 20 dan 21. Berkatalah mereka, "Pintu-pintu taman sudah tertutup dan tidak ada seorang pun melihat kita. Kami sangat cinta berahi kepadamu, berikanlah hati saja dan tidurlah bersama-sama dengan kami. Tetapi kalau engkau tidak mau, pasti kami naik saksi terhadapmu, bahwa seorang pemuda kedapatan padamu, dan bahwa oleh karena itulah maka dayang-dayang itu kau suruh pergi." Tentu saja, pengaruh dan kuasa kedua hakim itu sangat mudah mengelabui masyarakat. Dengan memutarbalikkan kebenaran, dan Susana dipersalahkan berbuat zina dan dihukum. Oleh karena tidak mau menuruti kemauan kedua hakim tersebut. Sampai sekarang bisa lihat ketidakadilan pihak penguasa. Ada suatu kemiripan, peristiwa seorang perempuan yang katanya tertangkap basah sedang berzina oleh ahli Taurat. Dan orang Farisi dengan kisah Susana difitnah berzina oleh kedua hakim itu. Yesus mengetahui kelicikan dan kemunafikan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi.
dan menyerat perempuan pelacur untuk diperhadapkan kepada Yesus untuk menjebak Yesus. Namun mereka kecewa karena Yesus mengetahui rahasia mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca firman Allah, Yohanes pasal 8 ayat 7. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Yesus bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Bapak, Ibu, mari kita baca kembali Yohanes pasal 8 ayat 9. Setelah mereka mendengar perkataan Yesus, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Dari ayat ini, bisa saja kita menyimpulkan bahwa perempuan tersebut difitnah atas tuduhan tertangkap basah sedang berbuat zinah. Padahal saat itu mungkin sedang tidak berzinah, dan andai kata berzinah, toh itu sudah profesinya. Dan sepertinya perempuan tersebut tidak berani membantah karena mungkin diancam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sampai sekarang kemunafikan masih terjadi di mana-mana. Di depan khalayak ramai, pencitraan diri menjadi konsumsi ampuh untuk menutupi kebohongan dan kesalahan diri dengan mencari kambing hitam, atau menuduh orang lain dijadikan korban agar diri sendiri bersih di mata masyarakat. Menjijikan sekaligus menggelikan perilaku orang munafik yang sudah hilang rasa malu dan merasa tidak bersalah, seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang penuh kemunafikan. Jika kita tidak hati-hati, kita pun bisa terjangkiti sifat munafik. Jika kita merasa diri sendiri bersih dan tidak berdosa lagi, padahal jika kita mau jujur bahwa kita manusia ini mana bisa bersih dari perbuatan dosa, beranikah kita mengungguli diri sudah tidak berdosa lagi? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, perkataan Yesus masih berlaku pada ayat 7 tadi. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama memproklamirkan diri di hadapan Tuhan. Jika kita dalami ayat berikut ini, maka kita akan rendah hati dan mau mengakui kecenderungan berbuat dosa dan memohon ampun kepada Tuhan atas kelalaian dan ketidaktaatan kita.